Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Saputra Tanjung dengan NIM 23011111984. Video ini merupakan pelaksanaan dari ulangan akhir semester mata kuliah akuntabilitas dan pengawasan publik. Baik, pada pertanyaan pertama yaitu jelaskan framework dari akuntabilitas publik. Framework akuntabilitas publik merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, atau tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Elemen penting dalam framework ini mencakup transparansi, yaitu memberikan akses informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipahami oleh masyarakat untuk menciptakan kepercayaan dan pengawasan yang efektif. Yang kedua itu responsivitas juga menjadi elemen penting di mana pemerintahan wajib tanggap terhadap kebutuhan masyarakat melalui solusi yang cepat dan tepat. Selain itu, framework ini mendorong partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi, survei, atau forum diskusi. Keberlanjutan dan efisiensi juga harus menjadi perhatian utama, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan pengguna sumber daya yang optimal. Framework ini juga dilengkapi dengan mekanisme evaluasi seperti audit oleh lembaga independen atau pelaporan kinerja secara berkala atau menilai keberhasilan dan kekurangan dari kebijakan yang telah diambil atau diimplementasikan. Lebih lanjut, akuntabilitas hukum dan etika menjadi bagian yang tak terpisahkan, di mana pemerintah harus mematuhi hukum, norma, etika, dan standar profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kerangka kerja ini, pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan bagaimana cara mengambil keputusan yang akuntabel bagi seorang pegawai negeri sipil. Seorang PNS harus mampu mengambil keputusan yang akuntabel dengan langkah-langkah yang terstruktur dan berbasis prinsip good governance. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah secara jelas melalui pengumpulan data yang valid dan relevan. Data ini kemudian dianalisis untuk mempertimbangkan berbagai opsi termasuk manfaat, risiko, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap alternatif dari keputusan. Selanjutnya, PNS harus memastikan bahwa keputusan diambil sesuai dengan aturan hukum, regulasi, dan kebijakan yang berlaku agar tidak melanggar prinsip hukum dan norma yang telah ditetapkan. Melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat, atasan, atau lembaga terkait juga penting untuk memastikan keputusan mencerminkan kebutuhan berbagai pihak dan mendapatkan dukungan. Keputusan yang akuntabel harus transparan sehingga proses dan alasan di balik pengambilan keputusan tersebut dapat dijelaskan dengan jelas kepada pihak lain. Selain itu, dampak keputusan harus dipertimbangkan secara jangka panjang untuk memastikan manfaat tidak hanya dirasakan saat ini, tapi juga di masa depan. Setelah keputusan diimplementasikan, PNS wajib menyediakan mekanisme pengawasan dan menerima umpan balik untuk mengetahui apakah keputusan tersebut efektif atau membutuhkan perbaikan. Akhirnya, seorang PNS harus siap mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil dengan jujur dan didukung oleh bukti yang kuat. Baik, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Ya sudah, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.